Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiman, NPM 19140020, Prodi PhD Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yang tentang SPP yang saya buat pada mid semester lalu dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar IPS SD. Baik, saya akan mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai sistem usaha perseorangan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai sistem usaha perseorangan. Sistem usaha perseorangan ini adalah sistem usaha yang dilakukan oleh seorang individu tanpa ada campur tangan dari pihak lain atau dari pemerintahan. Sistem usaha perseorangan ini memiliki 4 jenis. Jenis yang pertama itu ada usaha di bidang pertanian, yang kedua ada usaha perdagangan, yang ketiga ada usaha jasa, dan yang terakhir ada yang keempat ini ada usaha industri kecil. Baik, kita akan bahas ini satu persatu ya. Yang pertama ada usaha perseorangan di bidang usaha pertanian. Jadi usaha perseorangan di bidang pertanian ini biasanya berada di pedesaan dan biasanya pengelolanya ini tidak memiliki atau tidak membutuhkan modal yang terlalu besar, karena biasanya dia hanya mengelola lahannya sendiri. Kemudian hasil dari panen atau dari usahanya ini akan digunakan kembali untuk modal untuk usaha selanjutnya secara bertahap. Dan biasanya usaha pertanian ini yaitu akan menghasilkan suatu barang, tapi barang yang biasanya yang dihasilkan ini dapat dikonsumsi oleh manusia, seperti petani akan menghasilkan padi, ada juga mungkin petani sayur menghasilkan sayur, petani buah menghasilkan buah, dan seterusnya dan sebagainya. Dan jenis usaha yang kedua itu ada usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini adalah usaha yang sering kita jumpai. Mungkin anak-anak bapak ada yang sering ke pasar atau yang pernah ke pasar ya. Mungkin kita semua udah pernah ke pasar, dan mungkin anak bapak ada melihat, mungkin banyak kita akan melihat pedagang-pedagang sana seperti pedagang sayur, pedagang buah, pedagang baju, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan jenis usaha perseorangan di bidang dagang, dan biasanya ini pedagang ini mendapatkan bahan atau produk yang dijualnya itu dari usaha dari petani atau usaha pertanian dan industri kecil. Nanti kita akan bahas industri kecil itu seperti apa. Itulah contoh dari usaha perdagangan. Ini Bapak ada sebuah gambar mengenai usaha pertanian dan usaha perdagangan. Ini pertanian dan ini perdagangan. Dan jenis usaha yang ketiga itu ada usaha jasa. Usaha jasa ini adalah jenis usaha dagang yang paling diminati oleh usaha perseorangan, karena usaha jasa ini yaitu akan bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.
sebagian besarnya seperti itu ya Nana. Dan dalam usaha jasa ini ya, yaitu tidak menghasilkan apa barang yang bisa dikonsumsi atau dinikmati seorang, tetapi dia mengeluarkan tenaganya untuk mendapatkan kepuasan dari konsumennya. Seperti contohnya ada tukang pangkas, yaitu akan mengeluarkan keahliannya untuk motong rambut. Konsumennya akan mendapatkan kepuasan dari konsumennya. Ada juga mungkin supir juga merupakan di bidang jasa, karena dia tidak mengeluarkan atau menghasilkan produk atau barang, tetapi yang dikeluarkannya tenaganya untuk mendapatkan mungkin uang atau lain sebagainya ya. Dan ada jenis usaha perseorangan yang terakhir atau yang keempat, yaitu jenis usaha di industri kecil. Nah, industri kecil ini hampir sama dengan di bidang jasa dan juga pertanian saat tadi ya. Jadi dalam industri kecil ini yaitu akan sistem usahanya itu seseorang dalam usaha industri kecil ini akan menghasilkan suatu barang, tetapi tidak dalam bentuk yang dikonsumsi oleh seseorang. Barangnya ini mungkin akan dihasilkan dari keahliannya di bidang sesuatu, seperti pembuatan kursi, mungkin dia akan mendesain kursinya seperti demikian rupa. Ada juga pembuatan sangkar burung demikian rupa, yaitu akan mengkombinasikan menghasilkan barang dan juga jasanya itu dia akan mendapatkan kepuasan atau dari keahliannya itu dapat membuat barang yang dikeluarkannya itu semakin menarik, seperti itu ya. Dan di sini Bapak ada sebuah contoh dari usaha jasa dan industri kecil. Yang di atas ada tukang pangkas sebagai usaha jasa, dan ini ada pembuatan sangkar burung. Ini adalah contoh industri kecil. Dan dalam usaha perseorangan ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan tentunya ya. Kelebihannya itu antara lain usahanya ini tidak dikenakan pajak. Jadi tidak dikenakan pajak karena kita lihat juga ada petani, ada pedagang, yaitu tidak akan dikenakan pajak dari pemerintah. Lain halnya dengan usaha berkelompokan seperti usaha-usaha besar, yaitu akan dikenakan pajak dari pemerintah atau dari negara. Dan ada biaya manajemennya rendah. Nah, biayanya untuk memulai usaha perseorangan ini tidak harus memiliki usaha yang sangat besar atau yang sangat banyak. Modal yang sedikit juga sudah bisa menghasilkan usaha perseorangan. Dan ada proses administrasi hukum tidak rumit. Nah, hukumnya itu tidak terlalu banyak peraturan-peraturan yang terdapat di dalam sistem industri perseorangan ini atau usaha perseorangan ini. Proses pembentuk yang sangat cepat. Nah, pembentuknya itu sangat cepat. Misalnya seperti pertanian tadi tidak membutuhkan waktu lama untuk memulai atau untuk menghasilkan barang yang akan dihasilkannya, seperti itu. Bebas mengambil keputusan karena usaha kita hanya kita miliki, maka kita lebih bebas untuk membuat keputusan seperti apa tanpa ada perlu kita berkonsultasi atau kepada teman-teman kita yang mungkin ada beberapa kelompok yang terjalin dalam suatu usaha tersebut. Kita tidak perlu itu karena kita hanya memiliki usaha yang kita miliki, hanya kita saja yang memiliki usaha kita tersebut, seperti itu ya. Dan seluruh pendapatannya itu akan hanya
untuk kita, tidak ada pembagian untuk siapa-siapa atau seperti kelompok tadi ini dibagi sekian sekian sekian, tidak ada ya. Jadi semua hasil dari usaha kita itu milik kita. Itu merupakan kelebihan dari usaha perseorangan ini, dan ada juga kelemahannya atau kekurangannya. Antara lain tanggung jawabnya tidak terbatas. Nah, tanggung jawabnya ini tidak terbatas apabila terjadi dalam usaha tersebut, yaitu tanggung jawabnya itu tidak terbatas. Misalnya karena dia hanya memiliki tidak terbatas, misalnya apabila usahanya terjadi sesuatu, dia ini akan ditanggung oleh sendiri, tidak terbatas mungkin berapa persen yang itu akan kita tanggung sendiri tanpa ada pembagian tanggung jawab dari pihak-pihak lain seperti itu. Dan manajemen usaha mudah terganggu karena kita yang melakukan sendiri seperti perseorangannya. Jadi manajemen kita ini terganggu. Misalnya usaha yang kita lakukan itu mengalami, kan dalam usaha itu biasanya ada naik turun, bisa turun atau modal kita hangus karena usaha itu hanya kita yang tanpa ada bantuan dari orang lain, dari pihak-pihak lain, karena hanya kita yang merasakan, jadi kita yang mulainya kembali seperti itu. Itulah merupakan kekurangan dan kelemahan dari usaha perseorangan ini. Baik untuk tugas di rumah, karena waktu kita sudah mulai habis, Bapak akan membuat tugas di rumah ya. Tugasnya itu anak-anak Bapak cari yang ada di sekitar pekerjaan yang ada di sekitar rumah anak-anak Bapak yang berkaitan dengan usaha perseorangan ini, yaitu tergolong ke dalam usaha mana. Ada 4 jenis kan, ada usaha perdagangan, ada pertanian, ada jasa, ada industri kecil. Ini termasuk ke golongan mana? Misalnya ada anak-anak Bapak di sekitar rumah anak-anak Bapak, ada yang seperti tadi, ada yang supir, yaitu termasuk golongan mana. Ada yang doorstmer, yaitu termasuk golongan mana. Ada yang pabrik roti dan lain sebagainya, yaitu termasuk ke dalam golongan jenis usaha perseorangan yang mana, seperti itu ya. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita menutup pelajaran dengan berdoa, minta ramalan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, sekianlah pelajaran kita. Akan kita lanjutkan di minggu depan mengenai sistem usaha yang dilakukan berkelompokan ya. Ini tadi perseorangan dan berkelompokan minggu depan. Bapak sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.